anak-anak, jumpa lagi dengan saya Bu Wetra dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang cara mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, apakah kamu masih ingat bagaimana cara menyajikan data? Data dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Saat kamu kelas 4, kamu telah mempelajari bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram garis dan diagram batang. Saat ini, kita akan belajar bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Penasaran bukan? Bagaimana caranya? Perhatikan slide berikut ini. Perhatikan data berikut ini. Seorang petani bernama Pak Rahmat telah berhasil memanen hasil kebunnya dengan data sebagai berikut. Wortel sebanyak 15 kg, kubis sebanyak 20 kg, terong sebanyak 10 kg, cabai sebanyak 30 kg, dan kentang sebanyak 15 kg. Nah, untuk menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran, ada beberapa tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama, sajikan data dalam bentuk tabel seperti di bawah ini. Nah, perhatikan tabel berikut. Kolom-kolom pada tabel tersebut diambil dari soal yang telah disajikan tadi. Seperti di situ ada nomor, jenis panenan, jumlah hasil panen, dan ditambahkan lagi karena kita akan menggambar diagram lingkaran dengan derajat busur. Nah, kalau sudah kita lalui, kita dapat mengikuti tahapan yang kedua dengan cara menghitung busur derajat untuk masing-masing item. Untuk menghitung busur derajat pada masing-masing item dapat digunakan rumus sebagai berikut, yaitu jumlah data yang diketahui per jumlah data keseluruhan kali 360 derajat. Tentunya, bagaimana caranya? Perhatikan tahapan berikut ini. Yang pertama, kita akan menghitung besar busur derajat untuk hasil panenan wortel. Rumusnya silahkan dituliskan kembali. Kemudian, lihat kembali tabelnya. Nah, di situ sudah terlihat jelas bukan? Wortel jumlah panenannya 15. Maka, kamu bisa menuliskan 15 untuk yang diketahui. Kemudian, untuk yang data keseluruhan, kamu bisa menuliskan 90 kg dari total hasil panen Pak Rahmat. Kemudian, kalikan dengan 360 derajat. Nah, kamu masih ingat bagaimana cara mengalihkan pecahan? Tentunya masih ingat kan? Dan tidak sulit. Kamu bisa menyederhanakannya. Perhatikan lingkaran merah pada slide berikut. Di situ terlihat ada angka 360 derajat dan 90 derajat. Kita sederhanakan dengan dibagi 90, maka bisa disederhanakan menjadi 4/1. Kemudian kamu tinggal mengalihkan 15 kali 4, hasilnya 60. Kemudian per 1, sehingga 60/1 tidak perlu ditulis per satunya, langsung saja ditulis 60 derajat. Nah, tahapan selanjutnya kita hitung busur derajat untuk hasil panen lainnya. Seperti kubis, jumlah data yang diketahui tuliskan hasil panenan kubis berapa per jumlah total kali 360 derajat.
Kembali cara yang sama, disederhanakan. Yang bisa disederhanakan 360 derajat dengan 90, kemudian dicoret. Nah, dicoret, disederhanakan 4/1, kemudian tinggal mengalihkan sisanya. 20 kali 4/1 sama dengan 80 derajat. Cara selanjutnya adalah mengalihkan untuk yang terong. Jumlah yang diketahui di situ 10, kemudian jumlah keseluruhan 90 kali 360 derajat. Maka disederhanakan kembali. Masih sama kan caranya? Tentunya tidak sulit, kemudian mengalihkan sisanya. Ikuti cara yang sama untuk hasil panenan lain. Kita lihat selanjutnya, di situ ada cabai. Sama, hasil capaiannya berapa? Silahkan ditulis 30/90 kali 360 derajat. Kalau bingung, kamu bisa melihat kembali datanya atau tabelnya kembali di yang pertama. Setelah itu disederhanakan seperti tadi. Nah, 4/1 bukan? Kemudian sama, silahkan tinggal dikalikan. 30 kali 4, 120. Nah, sekarang yang terakhir yaitu kentang. Caranya sama. Silakan lihat kembali tabel, kemudian silakan lihat jumlah yang diketahui 15 per jumlah keseluruhannya 90 kali 360 derajat. Sama caranya. Disederhanakan, yang bisa disederhanakan, kemudian dikalikan sisanya. Hasilnya ada 60 derajat. Mudah sekali bukan caranya? Nah, sekarang kita ikuti tahapan selanjutnya. Tahap ketiga yaitu merekap hasil penghitungan busur derajat. Nah, perhatikan tabelnya. Tadi pada tabel yang pertama masih dikosongi. Sekarang kita sudah dapatkan hasilnya. Wortel 60 derajat, kubis 80 derajat, terong 40 derajat, cabai 120 derajat, kentang 60 derajat. Nah, sekarang kita coba tambahkan, apakah benar hasilnya 360 derajat? Nah, kalau benar berarti semuanya sudah betul. Ingat bahwa lingkaran itu besar, derajat busurnya itu semuanya itu ada 360 derajat. Kalau itu sudah sesuai, maka penghitunganmu tentunya sudah benar. Dan kita bisa menggambar diagram lingkaran. Nah, sekarang kita masuk tahapan yang terakhir, tahapan yang kita nanti-nantikan, yaitu menggambar diagram lingkaran. Menggambar diagram lingkaran tentunya tidaklah sulit. Nah, yang pertama, tentunya karena namanya diagram lingkaran, kita harus buat dulu lingkaran. Kamu bisa menggunakan alat dengan menggunakan jangka atau benda-benda di rumahmu yang permukaannya berbentuk lingkaran. Misalnya gelas. Kalau misalnya kamu tidak mempunyai jangka di rumah. Selanjutnya, perhatikan di situ ada garis bantu. Sebelum kita menggambar, Bu Etra ingin menunjukkan ada beberapa unsur dalam lingkaran yang perlu kamu ketahui. Lihat panah yang ditunjukkan pada slide berikut. Nah, dalam panah yang ditunjuk itu dinamakan titik pusat lingkaran. Titik ini merupakan titik bantu yang akan digunakan dalam menggambar. Nah, tahap pertama. Dari titik pusat lingkaran, kita tarik garis ke atas. Nah, seperti contoh. Benar, mudah bukan? Kemudian, letakkan busur derajat. Nah, apakah kamu punya di rumah? Letakkan busur derajat di atasnya. Kemudian, pada garis yang sudah ditarik dari titik pusat lingkaran, itu silahkan letakkan tepat di angka 0 derajat. Lihat di situ ada berkebalikan. Kita gunakan yang atas untuk membacanya. Di situ 0 derajat, kemudian kita akan menggambar dulu hasil panenan wortel. Wortel tadi diketahui ada 60 derajat. Maka dari 0 kita bergerak ke angka 60. Kemudian beri tanda seperti di situ ditunjukkan dalam anak panah. Kemudian tahapan selanjutnya,
beri tanda. Nah, itu ya, Bu Etra hilangkan busur derajatnya. Nah, dari tanda itu kita tarik garis dari titik pusat lingkaran ke tanda yang tadi. Nah, di situ kamu bisa melihat itu besaran untuk yang wortel. Jadi terlihat di situ 60 derajat, oh besarannya seperti itu. Bisa kamu beri keterangan wortel sebanyak 60 derajat. Nah, kita lanjutkan untuk hasil panen yang lain. Caranya bagaimana? Yang pertama, sudah tersaji data yang sebelumnya, ada wortel 60 derajat, kemudian ambil busur derajat kembali. Nah, lihat anak panah. Di situ jelas. Sekarang tahap selanjutnya adalah letakkan busur derajatmu untuk angka 0-nya tepat di anak panah tadi. Nah, lihat. Terlihat jelas di situ angka 0. Ya, benar. Nah, sekarang kita bergerak karena yang kedua yang akan kita gambar kubis, maka tadi terlihat 80 derajat. Kita cari angka 80. Ingat yang kita gunakan yang atas. 0 ke 80. Nah, perhatikan di situ. Nah, Bu Etra tandai kembali dengan anak panah kembali. Terlihat jelas bukan? Di situ beri tanda dengan pensilmu atau dengan alat-alatmu. Di situ diberi titik atau digaris sedikit. Kemudian cara selanjutnya, hilangkan busur derajatmu. Dari situ titik pusat lingkaran, hubungkan kembali garisnya. Nah, kelihatan? Caranya mudah bukan? Sekarang, seperti yang tadi, beri keterangan agar tidak lupa. Kubis sebanyak 80 derajat. Nah, mudah bukan? Ya. Nah, bagaimana dengan hasil panen yang lain? Caranya sama. Kamu bisa menggunakan busur derajat, kemudian kamu gambarkan satu persatu sampai nanti semua hasil panen Pak Rahmat bisa kamu gambarkan dalam bentuk diagram lingkaran. Jika kamu sudah selesai, maka nanti hasilnya akan terlihat seperti ini. Dapat dilihat? Kok sudah berubah warnanya? Ya, kamu bisa menambahkan warna agar diagram lingkaranmu terlihat menarik. Satu warna untuk satu item. Silahkan pilih warna-warna kesukaanmu. Kemudian beri judul. Di situ terlihat jelas ada judulnya hasil panen Pak Rahmat. Nah, tidak sulit kan untuk mempelajari bagaimana cara mengolah data dan menyajikan dalam bentuk diagram lingkaran? Pinter, hebat sekali. Nah, saat ini video ini bisa membantumu belajar dari rumah untuk mengetahui caranya. Kamu bisa mencoba dan mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh Bapak Ibu gurumu. Kemudian kamu bisa belajar dan mengembangkan lagi dengan soal-soal yang lain. Selamat mencoba, selamat belajar dari rumah. Dadah!